Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Galuh Permata Putri, mahasiswa semester 2, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi membangun negara berkeadaban. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membangun negara berkeadaban. Ada beberapa konteks pembahasan yang akan kita bahas dalam PowerPoint saya kali ini. Yang pertama adalah konsep dasar tentang negara. Yang kedua, unsur-unsur negara. Yang ketiga, bentuk-bentuk negara. Dan yang keempat adalah negara dan agama. Yang pertama yaitu konsep dasar tentang negara. Pengertian negara. Istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing state atau dalam bahasa Inggris, staat dalam bahasa Belanda dan Jerman, dan erat dalam bahasa Prancis. Kata-kata tersebut berasal dari kata Latin yaitu status dan statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu. Yang kedua, tujuan negara. Sebagai organisasi, kekuasaan dari orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang harus disepakati bersama. Tujuan negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk memperluas kekuasaan. Yang kedua, bertujuan menjalankan ketertiban hukum. Dan yang ketiga, bertujuan mencapai kesejahteraan. Konteks pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur negara. Dalam rumusan konferensi Montevideo disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 3 unsur penting, yaitu A. Rakyat. Dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama suatu wilayah. Yang kedua, B. Wilayah. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak menggunakan negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. C. Pemerintahan. Pemerintahan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama. Didirikan sebuah negara secara umum, pemerintahan terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu parlementer dan presidensial. Negara dengan sistem presidensial biasanya berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara dengan sistem parlementer mempunyai presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kepala negara biasanya hanya sebagai simbol persatuan, walau secara teori mempunyai hak untuk urusan pemerintahan. Kepala pemerintahan biasanya muncul dan dipilih oleh parlemen, sehingga pemilu di negara dengan sistem seperti ini hanya memilih anggota parlemen. D. Pengakuan dari negara lain. Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Jadi, hanya bersifat deklaratif, bukan konstitusi sehingga bersifat mutlak. Ada 2 macam atas pengakuan negara, yakni pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan de facto ialah pengakuan atas fakta adanya negara yang telah memenuhi syarat mutlak utama suatu negara. Sedangkan pengakuan de jure ialah pengakuan akan adanya suatu negara atas dasar pertimbangan menurut hukum. Pembahasan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara yang pertama adalah A. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi dalam 2 macam sistem pemerintahan sentral dan ekonomi. B. Negara serikat adalah bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Di samping bentuk ini, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemikirannya, bentuk negara dapat dihilangkan ke dalam 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang terakhir yaitu negara dan agama. Hubungan Islam dengan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pandangan. Yang pertama, A.
Pandangan integralistik. Pandangan ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paham ini juga memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara. Pola hubungan integralistik ini kemudian melahirkan konsep tentang agama-agama negara yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. B. Paradigma simbiotik. Menurut pandangan amniotik, hubungan agama dan negara pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Konstitusi yang berlaku pada paradigma ini tidak saja berasal dari kontrak sosial, tetapi bisa diwarnai oleh hukum agama. Dengan kata lain, agama tidak mendominasi kehidupan bernegara, tetapi sebagai sumber moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu paradigma sekularistik. Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Negara adalah urusan politik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing individu warga negara. Maka hukum yang berlaku pada paradigma ini adalah berdasarkan kesepakatan manusia yang tidak terkait sama sekali dengan hukum agama. Pembuatan PowerPoint ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Civic Education yang diampu oleh Ibu Amelia Irvani MPD. Atas nama mahasiswa Dinda Galuh Permata Putri dengan NIM 120060006 dari kelas BKI 2A. Terima kasih. Tugas ini dibuat pada tanggal 10 Mei 2021. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.